matana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman, binikmatil islam, binikmatis sihah wal afiyah dhahiratan wa batinatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laqad watun fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah tafaqquh fiddin, jamaah Masjid Nurul Iman, jamaah masjid-masjid yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala bangunkan kita kembali. Kita tidak tahu nasibnya kalau kita itu dibablaskan, enggak dibangunkan. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi Allah Ta'ala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan iman Islam. Selalu Allah Ta'ala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dengan mendirikan sholat subuh, alhamdulillah dengan berjamaah. Salawat teriring salam, salam teriring salawat, tidak lupa mari selalu kita sampaikan kepada keharibaan kita, junjungan kita, panutan kita, Habibana wa Syafi'ana Zuhrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah, semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin, muslimat, besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya bulan depan kita sudah masuk, yaitu di bulan Muharram. Sejarah mencatat bahwasanya bulan Muharram dalam penanggalan kalender Islam itu adalah yaitu tahun baru dalam penanggalan kalender Islam. Nah, sebelum kita sampaikan beberapa hal tentang fikih, kita sampaikan sejarah secara singkat dan ringkas penetapan penanggalan kalender Islam. Pada zaman Nabi, Islam belum punya penanggalan kalender tersendiri, masih mengikuti jahiliyah. Pada zaman Abu Bakar, Islam juga masih mengikuti penanggalan kalender jahiliyah. Pada zaman Umar, di awal Khalifah Umar bin Khattab, itu Islam masih mengikuti penanggalan kalender jahiliyah. Padahal semua orang itu punya penetapan kalender. Orang Yahudi punya, orang Nasrani punya, Majusi punya. Tapi Islam belum punya, yaitu kalender. Maka Sayyidina Umar bin Khattab kumpulkan sahabat Ansor, kumpulkan sahabat Muhajirin untuk berembuk, bermusyawarah, yaitu menetapkan penanggalan kalender Islam yang tepat, munasabah itu kira-kira seperti apa. Sayyidina Umar minta usulan kepada para sahabat,
Di antara sahabat ada yang usul Umar, usul bagaimana penanggalan kalender Islam dimulai sejak Rasulullah mendapat wahyu yang pertama. Umar usul bagaimana penanggalan kalender Islam itu dimulai sejak Rasulullah lahir. Umar usul bagaimana penanggalan kalender Islam dimulai sejak Rasulullah ini mendapat wahyu. Umar usul bagaimana penanggalan kalender Islam dimulai sejak Rasulullah diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari beberapa usulan sahabat tadi itu, Sayyidina Umar jelaskan, seandainya Islam menetapkan penanggalan kalender Islam itu dimulai sejak lahirnya Rasulullah, itu akan menyerupai yaitu orang Nasrani. Orang Nasrani ini menetapkan penanggalan kalendernya dimulai sejak lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita menetapkan penanggalan kalender Islam sebagaimana yaitu lahirnya Rasulullah, maka akan menyerupai orang Nasrani. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya penanggalan kalender Islam dimulai sejak Rasulullah mendapat wahyu yang pertama, yaitu pada malam tanggal 17 Ramadan, ini akan menyerupai orang Yahudi. Orang Yahudi itu menetapkan penanggalan kalendernya itu dimulai sejak Nabi Musa ini dipanggil oleh Allah naik ke Gunung Tur Sinai mendapat wahyu yang pertama. Seandainya Islam menetapkan penanggalan kalender Islam dimulai sejak Rasulullah ini mendapat wahyu yang pertama, itu akan tasabuh menyerupai yaitu orang Yahudi. Sayyidina Umar jelaskan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka besok di hari kiamat akan digiring dan digolongkan bersama mereka. Ada sahabat usul Umar, bagaimana penanggalan kalender Islam dimulai sejak Rasulullah diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah. Sayyidina Umar cenderung dengan usulnya sahabat yang ketiga ini, karena tidak menyerupai orang Yahudi, tidak menyerupai orang Nasrani. Sejarah mencatat bahwasanya Rasulullah diperintahkan hijrah keluar dari Mekah ke Madinah, ke Yasrib pada zaman itu, keluar dari rumahnya ini bertepatan pada malam tanggal 1 Muharram kalau dihitung mundur. Maka Sayyidina Umar tetapkan, sahabat tidak ada yang menentang, sahabat semuanya menerima penetapan penanggalan kalender Islam start dimulai daripada keluarnya Rasulullah dari rumahnya menuju rumah Abu Bakar, menuju Gua Sur, kemudian yaitu perjalanan ke Madinah. Itu bertepatan pada malam tanggal 1 Muharram. Maka ditetapkan oleh Sayyidina Umar penanggalan kalender Islam ini mengacu hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penanggalan kalender Islam disebut penanggalan kalender Hijriyah. Berharap bagaimana kaum muslimin muslimat setiap tahun itu berhijrah daripada keburukan kepada kebaikan, jauh daripada masjid dekat dengan masjid, jauh daripada agama dekat dengan agama, jauh daripada sunnah dekat dengan yaitu jauh daripada sunnah dekat dengan yaitu amalan Nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah secara singkat penetapan penanggalan kalender Islam ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengacu hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ketika sahabat ini berhijrah dari Mekah ke Madinah, sahabat Nabi itu menemui orang Yahudi, orang Nasrani itu berpuasa di bulan Muharram. Sahabat lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, wajadna Yahuda Madinata, wajadna Nasara Madinata, yasumuna asura'a, yasumuna tasu'a'a. Ya Rasulullah, kami setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, kami menemui orang Yahudi Madinah. Jadi sebelum Islam datang ke Madinah, itu di Madinah sudah ada komunitas Yahudi, sudah ada komunitas yaitu apa? Nasrani. Ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah,
sampai di Madinah para sahabat melihat orang Yahudi di bulan Muharram ini puasa, orang Nasrani di bulan Muharram ini puasa. Sahabat lapor kepada Rasulullah, wa kaifa minna ya Rasulullah, bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Sahabat menjawab, antum ahaku bisyam, kamu lebih berhak untuk berpuasa. Karena orang Yahudi berpuasa di bulan Muharram itu hanya menghormati Nabi Musa. Sejarah mencatat Nabi Musa diselamatkan daripada kejar-kejaran Fir'aun dan bala tentaranya itu tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kemudian orang Nasrani di bulan Muharram pun juga berpuasa. Orang Nasrani berpuasa di bulan Muharram itu hanya menghormati nabinya. Sejarah mencatat Nabi Isa itu diselamatkan oleh Allah, diangkat ke langit tanpa proses kematian. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah daripada kejar-kejaran raja yang zalim itu tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram. Antum ahaku bisyam, kalian lebih berhak untuk berpuasa. Mereka berpuasa hanya menghormati, memuliakan para nabinya. Kemudian Rasulullah dalam riwayat tersebut sampaikan, seandainya saya tahun depan masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, tentunya saya akan puasa tanggal 9, tentunya saya akan puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Inilah dasar hadis yang menjelaskan tentang disunahkan puasa di bulan Muharram. Dalam kajian fikih bahwasanya puasa di bulan Muharram itu hukumnya sunnah muakkad. Sebagaimana pertemuan yang telah lewat kita sampaikan, puasa di bulan Arab, di bulan Dzulhijjah, yaitu di hari Tarwiyah dan Arafah, itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang dikukuhkan karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Rasulullah selalu berpuasa Tarwiyah, Arafah, ataupun yaitu di bulan Muharram. Jadi puasa di bulan Muharram itu hukumnya sunnah muakkad dalam kajian fikih. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama fikih menjelaskan puasa di bulan Muharram itu kalau ada kesempatan, kemampuan itu disunahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10, berarti 10 hari. Kalau di bulan Dzulhijjah kan 9 hari. Tapi kalau di bulan Muharram itu 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu kalau ada kemampuan dan kesempatan. Tapi kalau nggak ada, boleh kurang, ganjil, ganep diperbolehkan, tapi diutamakan ganjil karena Allah Ta'ala Maha Ganjil, mencintai bilangan-bilangan yang ganjil. 9 hari, 10 hari, 9 hari, 7 hari, 5 hari, 3 hari. Jadi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih diutamakan yaitu puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Puasa tanggal 9 disebut puasa yaitu Tasu'a. Dalam bahasa fikih ya, puasa tanggal 9 disebut puasa Tasu'a. Kemudian puasa tanggal 10 disebut puasa Asyura. Jadi yang benar itu adalah Asyura. Asyura. Ini yang benar dan yang tepat. Nah, orang tua kita kalau bilang Asyura itu nggak mau. Kenapa? Karena saru. Masa bulan diasu-asu. Makanya orang tua kita dulu nggak mau ngucapin Asyura, suro. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dalam kajian fikih disunahkan yaitu apa? Puasa tanggal 9 namanya Tasu'a. Puasa tanggal 10 namanya Asyura. Rasulullah bersabda, man shoma Asyura'a, man shoma Tasu'a, yukafirus sanata al-madiyata, menghapus dosa kecil 1 tahun yang telah lewat. Amin Allahumma amin. Jadi
fadilah dan keutamaan puasa di bulan Muharram, khususnya tanggal 9 dan 10 disebut Tasu'a ataupun Asyura. Ini adalah menghapus dosa kecil 1 tahun yang telah lewat. Amin Allahumma amin. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram, mengingatkan kepada kita semua, tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan anak yatim Madinah di masjid. Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Di antara isi khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak-anakku sekalian, apakah kamu ridho kalau saya menjadi bapak-bapak kalian semuanya? Rasulullah mengangkat anak yatim, Rasulullah mengangkat anak asuh, Rasulullah menyantuni anak yatim, memberi sesuatu yang bermanfaat, memberi sesuatu yang berguna bagi anak yatim. Amalan Nabi, amalan Rasul di bulan Muharram tepat pada tanggal 10 di bulan Muharram adalah menyantuni anak yatim. Nah, dalam kajian fikih, anak yatim itu adalah waladun la abba wala amma qoblal bali. Al yatimu huwa waladun la abba wala amma qoblal bali. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya. Anak ditinggal mati bapaknya namanya yatim. Anak ditinggal mati ibunya namanya yatim dan sebelum baligh. Bapaknya mati yatim, ibunya mati yatim, kedua-duanya mati yatim. Nggak ada yatim. Nah, bahasa kita, ini bahasa kita. Bapaknya mati yatim, ibunya mati piatu. Ya, kalau bapaknya mati, ibunya mati, namanya yatim piatu. Qoblal baligh, sebelum baligh. Karena kalau tidak ada ketegasan, tidak ada keterkaitan, tidak ada penjelasan sebelum baligh, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu ngaku yatim semua pasti. Karena bapak ibunya sudah meninggal. Nah, kalau bapak ibu ngaku yatim, nanti amplopnya kurang. Tak sekalian akan subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum baligh, dalam kajian fikih, alamatul bulughi fi dzakari 15 sanah. Alamat baligh bagi anak laki-laki itu 15 tahun. Anaknya alamat baligh anak laki-laki itu 15 tahun. Jadi kalau anak laki-laki genap 15 tahun ke atas itu sudah baligh. Itu statusnya bukan yatim. Itu statusnya bukan yatim. Kalau keluarga besarnya fakir ya fakir, kalau keluarga besarnya miskin ya miskin, berarti fakir miskin. Dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kalau laki-laki. Kemudian perempuan, wa alamatul bulughi fil mar'ati tis'ata asarosana. Dalam kitab Safinatun Najah di sana dijelaskan. Dan alamat baligh bagi anak perempuan wa alamatul bulughi fil mar'ati tis'ata sanatin. Alamat baligh anak perempuan itu lebih cepat. Berapa? 9 tahun. Jadi kalau ada anak perempuan 11, 12, 13, status dalam fikih itu bukan anak yatim. Kenapa? Anak yatim itu di bawah 9 tahun. Kalau laki-laki di bawah umur 15 tahun, kalau perempuan di bawah umur 9 tahun. Kalau di atas 10 tahun, sekian tahun, itu status dalam fikih bukan yatim. Kalau fakir, keluarga besarnya berarti fakir. Kalau miskin, ya miskin. Kalau du'afa, ya kaum du'afa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dalam kajian fikih bahwasanya anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati bapaknya, ibunya. Mohon maaf, bukan ceraian. Mohon maaf, yaitu apa? Bukan ditinggal TKW, tapi meninggal. Itu namanya anak yatim. Jadi mengingatkan kepada kita semua, Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian, jamaah Tafaqquh Fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk nanti
ketika sampai pada tanggal 10 di bulan Muharram, yuk kita syiarkan, kita gaungkan, yaitu apa? Hari rayanya anak yatim. Sedikit fadilah dan keutamaan menyantuni anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannati wa asara as-sababah wal wusta. Saya dan orang yang mencintai anak yatim, menyantuni anak yatim, ya, menyayangi anak yatim seperti ini di surga. Rasulullah isyarah jari telunjuk dengan jari tengah. Kedekatan orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah itu tidak ada jedanya, ibarat telunjuk dengan yaitu apa? Jari tengah. Kalau jempol dengan kiri masih jauh, tapi ini telunjuk dengan yaitu tengah. Inilah orang yang mencintai, menyantuni, menyayangi anak yatim. Rumah yang paling baik itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disayangi. Rumah yang paling jelek adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dihardik, yang disia-siakan. Orang yang menyantuni anak yatim, orang yang mencintai anak yatim, itu saking dekatnya dengan surga, diibaratkan kaki kanan masuk surga duluan. Tapi sebaliknya, orang-orang yang mensia-siakan anak yatim, tidak peduli dengan nasib anak-anak kita yaitu anak yatim, saking dekatnya dengan neraka, diibaratkan kaki kiri masuk neraka duluan. Sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hati-hati, jangan coba-coba yaitu apa? Mengatasnamakan bantuan anak yatim tapi dimakan sendiri cara zalim. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam Al-Qur'an, yang pertama, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman faka'annama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta benda anak yatim, cari bantuan atas nama anak yatim, tapi bukan untuk anak yatim, tapi untuk dirinya sendiri. Ini memakan harta benda anak yatim dengan cara zalim, seakan-akan yang ia makan itu adalah bara api. Ya'kuluna an-nara fi butunihim, seakan-akan dia memasukkan bara api. Wa sayaslawna sa'ira, dan besok di hari kiamat akan dimasukkan neraka yang paling panas, namanya neraka sa'ir. Mari, seandainya kita diberi amanah anak yatim, mari kita sampaikan yaitu apa? Hak dan kewajibannya anak yatim. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagaimana amalan-amalan jahiliyah. Amalan-amalan jahiliyah pada malam tanggal 1 Muharram jam 12, lampu dimatiin, masuk rumah, di rumah ada kamar, di kamar ada lemari, di lemari ada peti, dalam peti dibuka ada keris. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, nyari kembang 7 macam kembang, nyari 7 macam sumber mata air, kemudian membersihkan. Jadi sekalian melakukan Subhanahu wa taala, kita bicara fikih, ini tidak ada dalam amalan dalam fikih. Ini adalah amalan-amalan yaitu apa? Jahiliyah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa kecuali satu, yaitu syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Syirik itu adalah mensekutukan Allah. Beriman kepada Allah tapi juga beriman kepada selain Allah. Sekalian yang diakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah tapi masih beriman kepada yaitu apa? Selain kepada Allah, masih meyakini bahwasanya benda ini ada tuannya, meyakini bahwasanya batu ini, ya mohon maaf yang bawa akik itu, akik kan batu itu, setelah saya bawa akik, ya rezeki saya, setelah saya pakai ikat pinggang, ya setelah saya pakai baju, ya baju rompi, wah ini ditembak aja nggak apa-apa. Sama sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini
adalah perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Nah, jadi perbuatannya namanya syirik, orangnya namanya musyrik. Seperti orang Arab pada zaman Nabi dulu disebut yaitu apa? Orang kafir Quraisy, orang musyrik Quraisy. Kenapa dikatakan orang kafir Quraisy? Karena orang yang ingkar kepada Allah. Ya, kufur itu perbuatannya, kafir itu orangnya. Syirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Jadi orang musyrik Mekah, orang musyrik Mekah berarti orang-orang yang menyekutukan Allah, orang Mekah, dengan bukti yaitu apa? Menyembah berhala. Orang Arab itu punya 4 sesembahan: Lata, Uzza, Manat, Tohut. Jadi sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ya, itu tidak ada di dalam Islam. Itu adalah amalan-amalan jahiliyah. Dan itu perbuatan yaitu syirik. Perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah. Allah Ta'ala mengampuni segala dosa. Segala dosa. Segala dosa apapun Allah Ta'ala ampuni. Tapi Allah Ta'ala tidak akan mengampuni satu dosa. Yaitu apa? Namanya syirik. Sama sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika dia meninggal dunia tetap dalam kesyirikan, maka tidak akan diterima tobatnya. Saya mengajak kepada diri kita, diri saya, keluarga saya, jamaah kita semua, mari jamaah sekalian Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mari kita bersegera untuk menuju ampunan Allah. Mari kita segera untuk bertobat kepada Allah. Asyik layaduru wa la yanfa illa biidnillah. Asyik yahtaj ilallah, Allah la yahtaj ila syai'. Suatu tidak bisa memberikan manfaat madarat kecuali dengan izin Allah. Batu yang dari surga, Hajar Aswad, Pak Haji. Ya, alhamdulillah sekarang kita dekat dengan Ka'bah, Pak Haji. Belakang kita ini, Pak Haji. Nggak usah ke Mekah, Pak Haji. Ya, belakang kita ini ada Hajar Aswad. Iya, ada Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad itu dari surga itu, Pak Haji. Hajar Aswad itu dari surga. Umar mengatakan, "Woi, kamu batu, kamu nggak bisa memberikan manfaat, kamu nggak bisa memberikan madarat, tapi saya cium kamu karena saya melihat Rasulullah nyium kamu." Jadi Umar bin Khattab mengatakan, saya nyium Hajar Aswad karena saya melihat Rasulullah. Ini batu dari surga, Pak Andi. Ini nggak bisa memberikan manfaat madarat, apalagi batu dari Tanjung Bintang, Pak Andi. Iya, bungur. Yang dari surga aja nggak bisa memberikan manfaat madarat kok, apalagi dari Tanjung Bintang, mbahnya nggak bisa memberikan manfaat madarat. Tapi saya cium kamu karena saya melihat Rasulullah nyium kamu. Maka disunahkan bagi jamaah haji, jamaah umrah yang ada kemampuan silahkan. Tapi kalau yang tidak ada kemampuan nggak usah dipaksakan, karena mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi ya, nanti ketika pada malam tanggal 1 Muharram itu ada yang lewat, Pak Haji. Itu ada yang lewat di atas genteng, celeret, hilang. Kemudian lagi pada malam tanggal 1 Suro ini ada rumahnya Mbah Anu, ini kok gelap, dimatiin lampunya. Ya, di dalam itu ada menyan. Nah, ini amalan-amalan jahiliyah. Ini tidak ada di dalam Islam. Dan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita doakan kepada saudara-saudara kita yang masih melakukan ritual itu, kita doakan semoga mendapat petunjuk dan hidayah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa amalan di bulan Muharram dalam pandangan kajian fikih yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Semoga kita diberikan istiqomah. Amin Allahumma amin. Silahkan Pak Haji, pada bagian yang kedua adalah diskusi, dialog, dipandu. Mungkin ada yang mau ditambah, ada yang mau disampaikan yang masih berkenaan dengan tadi materi yang kami sampaikan, ataupun mungkin di luar materi yang kami sampaikan. Sebagaimana biasa, ketika memulai sesuatu yang ada nilainya baik, ini Rasulullah selalu memulai dari sebelah kanan. Silahkan Pak Haji, diawali dari sebelah kanan. Terima kasih Pak Ustadz. Materi yang sudah disampaikan tentang